Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami selama 6 bulan di PT Warga Sejahtera dengan tema Sistem Akuntansi Perlindungan Kartu Kesejahteraan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Alwi Turutariani dari 12 Organisasi 1. Dan saya Anissa Sudarmono dari 12 Akuntansi 1. Saya Bagus Febrianto dari kelas 12 akuntansi 1. Adapun untuk latar belakangnya sendiri, kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL merupakan wahana untuk mengenalkan dunia kerja yang sesungguhnya dengan dipadukan pengetahuan teori dan praktik yang dilakukan di sekolah, dan juga sebagai faktor yang mendasar dalam bidang pendidikan untuk terjun secara langsung dalam dunia kerja dengan menambah wawasan sekaligus pengalaman. Dan untuk tujuannya sendiri, tujuan umum melatih siswa-siswi untuk berpikir kritis dan kreatif, mengenal perbedaan antara teori dan penerapan praktik kerja lapangan sesungguhnya. 2. Menambah wawasan dan pengalaman khususnya pada bidang akuntansi di lokasi praktik kerja lapangan atau PKL. 3. Meningkatkan keterampilan dan pengalaman di bidang akuntansi. Adapun tujuan khusus yaitu 1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada sistem akuntansi perhitungan kartu persediaan. 2. Mengetahui kegiatan dalam perhitungan kartu persediaan. Adapun manfaat dari kerja lapangan yaitu 1. Mendapatkan kompetensi bagi siswa-siswi yang tidak diperoleh di sekolah. 2. Memberikan kontribusi tenaga kerja di kantor atau lapangan yang mereka tempatkan. 3. Memberi motivasi dan meningkatkan etos kerja bagi siswa. 4. Mempererat hubungan sekolah dengan partner, instansi atau lapangan. 5. Sebagai media promosi alumni SMK Negeri 6 Jember. Adapun waktu dan tempat pelaksanaannya. Pelaksanaannya praktik kerja lapangan kami itu bertempatan di PP Wiraraja Sejahtera. Lokasinya adalah Riau, ATN BRI, PT Transpen, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Pada tanggal 2 September 2024 sampai 25 Februari 2025. PT Wiraraja Sejahtera itu merupakan perusahaan di bidang jasa konsultasi ternak, supplier obat ternak, distributor dan produsen pestisida, ekspedisi, alat-alat rumah tangga, logistik, marketing. Adapun visi misi Wiraraja Sejahtera yaitu visinya menjadi perusahaan industri multi bidang yang terus berkembang sesuai zaman dan mampu bersaing secara global atau multinasional dan memberikan kontribusi penting pada pembangunan negara. Misinya berperan serta dalam ekonomi kreatif di Indonesia dengan inovasi teknis yang bisa menjawab tantang zaman, mempunyai tenaga ahli yang kompeten, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan profil tempat praktek kerja Wiraraja Sejahtera sendiri adalah salah satu perusahaan yang berdiri di bidang jasa konsultasi ternak. Tidak hanya satu bidang saja, CV Wiraraja Sejahtera juga menjadi distributor dan produsen
ekspedisi alat-alat rumah tangga dan digital marketing, sebuah jasa yang meningkatkan market digital di era modern. Untuk jam kerja sendiri itu dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 15.30 dan hari Sabtu jam 8 sampai jam 11 siang. Untuk hari Minggunya libur. Ada juga struktur kewilayahan negara yaitu direktur. Direktur itu merupakan mengimplementasikan atau koordinator untuk visi dan misi perusahaan. Itu menyusun laporan, menyusun strategi perusahaan, melakukan evaluasi perusahaan, melakukan koordinasi atau rapat rutin, dan menunjukkan orang yang memimpin serta mengawasi situasi perusahaan. Di bawahnya direktur itu ada komanditor dan desain. Komanditor sendiri yaitu keuangan dan administrasi yang bertanggung jawab karyawan sebagai menyusun laporan keuangan serta administrasi pekerjaan sesuai dengan arahan perusahaan. Sedangkan riset sendiri yaitu melakukan penelitian pasar untuk menyediakan analisis bagi klien untuk menghasilkan produk. Dan untuk produk di bawahnya produksi IT itu akan dijelaskan oleh Bagus dan marketing ekspedisi dijelaskan oleh. Untuk produksi sendiri kita mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses produksi dan prosedur kualitas produk sebagaimana yang ditentukan oleh perusahaan, melaksanakan pengoperasian mesin dan mengontrol proses produksi, melaksanakan rencana produksi serta kebijakan produksi di perusahaan yang bersangkutan, melaksanakan pengontrolan dan pengaturan bahan baku proses produksi menjadi bahan jadi dengan ketentuan yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Untuk IT sendiri itu karyawan teknisi perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk instalasi, evaluasi dan peningkatan terhadap tempat objek utama yaitu komputer, server, aplikasi dan pengembangan sistem jaringan atau network system serta dapat mengoptimalkan CEO perusahaan, transaksi perusahaan di website, sosial media dan e-commerce. Adapun marketing terdiri dari customer service dan admin. Customer service dan admin biasanya melayani atau menjawab pertanyaan chat online dari calon pembeli, menerima dan memproses pesanan orderan, melakukan pengecekan kualitas produk atau quality control, packing dan pengiriman barang pesanan via jasa kurir, melakukan pembukuan sederhana untuk incoming dan outgoing, update stok barang dan sales untuk mendukung pasar yang luas, memperkenalkan produk ke market target. Ada juga ekspedisi bertugas sebagai admin pos, yaitu biasanya mengirim barang ke jasa kurir pos atau jasa kurir yang lainnya karena tidak semuanya diambil oleh ekspedisi. Dan untuk prosedur praktek kerja lapangan atau PKL itu ada pencatatan stok barang, penataan barang masuk dan keluar, mana dalam catatan stok barang itu merupakan penataan barang masuk dilakukan dengan cara mengeluarkan pekerjaan barang yang lama di gudang untuk dijual terlebih dahulu
dan menata ulang barang baru di gudang. Berdasarkan penggunaan metode FIFO menjelaskan tentang manajemen persediaan yang mengatur agar barang yang masuk terlebih dahulu berarti yang pertama kali keluar. Dan penataan barang masuk dan keluar itu dilakukan agar gudang biar lebih rapi untuk memudahkan dalam mencari barang serta mengetahui barang mana yang terlebih dahulu masuk, kemudian memeriksa jumlah barang agar mengetahui barang tersisa sedikit ataupun banyak. Dan di sampingnya itu ada penataan barang di gudang dan pengecekan paket atau pos Indonesia, di mana pengawasan dilakukan pada barang yang siap untuk dikirim ataupun didistribusikan ke pelanggan customer sesuai dengan SOP yang telah diberikan. Adapun pengambilan gambar produk. Pengambilan gambar produk sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pengambilan gambar. Pengambilan gambar sendiri itu ada sejumlah bidang itu dalam bidang pemasaran. Nah, di bidang pemasarannya itu membutuhkan foto produk yang ditampilkan pada media sosial atau toko online itu agar terlihat jelas dan bagus, serta sisi lain juga dibutuhkan pembuatan video. Pembuatan video itu sendiri itu ada peralatan tambahan, yaitu membutuhkan tripod, lighting, maupun webcam dekor. Sedangkan pengambilan foto atau video produk sendiri itu mendesain foto atau produk itu dapat diunggah pada media sosial atau marketplace untuk ditampilkan agar terlihat menarik dan bagus supaya tidak membudidayakan itu daya tarik terhadap dirinya. Adapun di sini penyuntingan foto produk, biasanya kita waktu penyuntingan foto produk itu menggunakan Canva. Canva sendiri itu salah satu platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis materi desain. Canva dapat digunakan untuk membuat poster, pamflet, copywriting untuk memahami suatu produk sebelum kita melakukan pembuatan pamflet. Kemudian ada juga pelatihan penyiaran siaran langsung secara online atau host live. Jadi kita di sini Wira Fajar diajarkan pelatihan penyiaran siaran langsung atau host live itu menggunakan fitur yang memungkinkan penjual untuk mempromosikan produk dan toko secara langsung melalui platform online kepada pembeli serta berintegrasi langsung dengan penjual melalui kolom komentar sehingga bisa memasarkan produk secara online. Untuk dasar pemilihan permasalahan sistem manajemen persediaan untuk pengendalian stok yang efisien menggunakan metode business out atau FIFO dalam pendekatan yang digunakan untuk memastikan barang yang pertama kali masuk ke dalam persediaan adalah yang pertama kali dikeluarkan. Metode FIFO ini sangat efektif dalam mengolah stok barang yang memiliki masa kadaluarsa atau barang yang rentan terhadap penurunan kualitas seiring berjalannya waktu. Penerapan metode FIFO berupa data persediaan juga mencatat data setiap barang untuk memudahkan pengolahan stok dengan memastikan bahwa barang yang tidak akan dikeluarkan lebih dahulu. Biasanya dari permasalahan yang tadi di salah satu video yang akses
atau produk, dan yang dicontohkan di sini yaitu produk pensilan. Awal produk pensilan itu tersedia 437 unit dengan harga seluas 90.000, sehingga total keseluruhan menjadi 39.330.000. Terdapat barang masuk pada tanggal 18 sejumlah 90 unit dan tanggal 28 sejumlah 251 unit. Namun terdapat barang retur pada tanggal 18 sejumlah 1 unit. Perhitungan total atau jumlah data didapatkan dari jumlah unit dikali harga unit satuan. Namun jika terdapat barang retur atau kembali, maka hasil terakhir jumlah unit ditambahkan dengan sejumlah barang retur atau kembali, sehingga total atau jumlah keseluruhan akan bertambah. Contoh perhitungannya itu di tabel. Dan secara lengkapnya itu tabelnya ada di laporan semua dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, jadi kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kesediaan barang merupakan sejumlah bahan atau produk yang disimpan oleh perusahaan untuk mendukung operasionalisnya yang berupa bahan baku, barang suling jadi atau barang jadi yang siap dijual pada pelanggan. Yang kedua, persediaan barang dapat dilakukan menggunakan metode mesin ekspor itu untuk memastikan barang yang pertama kali masuk ke dalam persediaan adalah barang pertama kali dikeluarkan. Sedangkan yang ketiga, perhitungan persediaan barang saldo awal produksi yang tersedia 437 unit dengan harga satuan 90.000, sehingga total keseluruhan menjadi 39.330.000. Barang masuk pada tanggal 19 hingga 90 unit dan pada tanggal 28 sejumlah 251, dan terdapat juga barang retur pada tanggal 18 sejumlah 1 unit. Ini salah satu lampiran kegiatan. Untuk semua lampiran itu ada di terus masuk tanya siapa aja ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah PKL selama 6 bulan nggak terasa kekurangan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, nggak ada masalah juga. Yang ingin saya tanyakan ini, kalian PKL di CV Wirakarya Sejahtera. CV itu apa? Materi ini ada di kelas 10. Jadi itu adalah bentuk usaha. Salah satunya ada. Jadi JP itu aliansi untuk kerjasama di bidang usaha, di mana di situ ada dua pihak aktif dan pihak pasif. Yang pihak aktifnya itu yang bertanggung jawab terhadap perusahaan itu, yang pasifnya itu hanya investasi aja. Yang saya ingin tanyakan, apa keterkaitan selama kalian PKL dengan apa yang sudah kalian pelajari di sekolah? Kaitannya dengan akuntansi. Untuk pencatatan barang masuk dan barang keluar, menggunakan metode yang menjadi kepanjangan dari artinya apa? Barang masuk pertama atau keluar pertama. Barangnya atau harganya yang terhitung? Barangnya. Oke, ya apa? Ada lagi di bidang akuntansi selain untuk pencatatan persediaan? Nggak ada, kalian berarti ditugaskan hanya itu ya. Terus apalagi selain itu yang kalian dapatkan selama kalian berada? Ilmu apa aja? Seperti penelitian foto atau video produk, kemudian diajarkan host live, menjadi host live,
Terus ada juga pembelajaran pengemasan atau quality control produk ya. Z, cukup. Apa lanjut Pak? Sudah. Oke, karena sudah waktunya sudah habis. Oke, presentasinya bagus, laporannya bagus, lengkap. Semoga PKL-nya bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih atas presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.